Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah minggu kita, yaitu Minggu Pasion yang ke-7. Untuk itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan. Saat ini kita mau persiapkan hati, roh, dan jiwa kita. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Hanya Dialah pengharapan di dalam hidup kita.
Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Musik memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya bisa merespon ini dengan sukacita dan dengan ucap syukur kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita persiapkan hati, jiwa dan roh kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita angkat sekali lagi pujian kita ini, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Shalom, saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami mengucapkan salam sehat, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di GBKP Cengkareng melalui live streaming. Terpuji Tuhan yang sudah menghantar kita sampai kepada Minggu Pasien yang ke-7 ini. Kita tetap bersyukur walau pandemi COVID-19 masih tetap mewabah. Dengan bergerak bersama, saling mendukung dengan kebijakan pemerintah dan gereja kita, disiplin mengikuti protokol kesehatan sehingga terputuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Marilah kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat kita pada minggu ini yang sudah di-share sekretariat Runggun kita di WA Group Jemaat. Di halaman ketiga, majelis telah menerima persembahan baik perpuluhan maupun janji iman. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan banyak terima kasih
kepada seluruh jemaat atas persembahan ini, dan kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan bagi saudara-saudari yang ingin menyampaikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur maupun pembayaran janji iman, boleh dapat dilihat di warta jemaat kita melalui Bank BNI ataupun melalui Bank BCA atas nama Pertua Irwan Sembiring. Untuk 1 minggu ke depan ini kegiatan PJJ dan PA ini tidak ada, karena pada minggu ini dimulai dari hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 19 WIB kita melaksanakan ibadah kebaktian Kamis Putih. Dan hari Jumat tanggal 2 April 2021 jam 9 WIB pagi kita mengikuti kebaktian Jumat Agung. Demikian juga untuk hari Sabtu 3 April 2021 jam 19 kita mengikuti kebaktian Sabtu Pengharapan, dan tiba pada hari Minggu 4 April 2021 kita akan mengikuti kebaktian Minggu sekaligus kita merayakan Paskah. Dan di dalam perayaan Paskah kita ini, maka nanti akan ditampilkan beberapa kolase pujian dari masing-masing sektor. Jadi untuk itu maka diharapkan kepada seluruh pengurus PJJ agar dapat menyampaikan kolase pujian ini kepada seksi Marturia. Dan demikian juga pada kebaktian Paskah ini kita akan melaksanakan kuis budaya, dan di sini nanti akan diberikan 40 soal pilihan berganda kepada masing-masing kita, dan pesertanya adalah Mamre, Moria, dan Saitun. Untuk itu maka kami harapkan agar semua kita dapat mengikuti kuis budaya ini karena hadiahnya sangat luar biasa. Untuk itu mari kita ikut ambil bagian. Apa hadiahnya nanti bersama-sama kita saksikan di tanggal 4 April 2021. Untuk diakonia, saudara kekasih kita yang pada saat ini masih dirawat di rumah sakit, yaitu Nande Jilen Bru Tarigan, yang mana dirawat di rumah sakit Hermina dan Mogot Kalideres. Dan Bapak Jilen pada saat ini sedang dalam isolasi mandiri. Demikian juga untuk saudara-saudari kekasih kita yang saat ini masih dalam masa-masa pemulihan kesehatan di rumah, yaitu Nilawati Berusi Tepu, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Nora Nade Charles Sembiring, Sambat Surbakti. Mari bersama-sama kita topang dalam doa agar semua, baik proses perawatan di rumah sakit maupun pemulihan kesehatan di rumah buat saudara-saudari kekasih kita ini dapat berjalan dengan baik dan cepat sehat. Tuhan Yesus tetap memberkati. Untuk berita sekretariat, pada hari ini tanggal 28 Maret 2021 pada pukul 13 nanti kita melaksanakan musyawarah sidi jemaat atau sidang ngawan, yang mana pesertanya adalah pengurus setiap bidang, yaitu ketua, sekretaris bendahara, dan 5 orang perwakilan dari masing-masing sektor, dan juga seluruh hamba Tuhan, pertua diaken dan pertua diaken emeritus dan pendeta. Untuk itu mari kita ikut ambil bagian dalam musyawarah ini agar kita bisa dapat mengkoreksi dan memikirkan ke depannya bagaimana perjalanan GBKP Cengkareng ini. Dan untuk materi sudah disampaikan baik dalam bentuk hard copy maupun dalam soft copy yang sudah dibagikan 1 minggu sebelumnya. Jadi kami harap untuk saat musyawarah nanti kita dapat menyampaikan beberapa hal-hal yang dapat disampaikan untuk perkembangan gereja kita.
Terakhir, majelis mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang merayakan ulang tahunnya di tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2021. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kekasih kita yang merayakan ulang tahun ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dengan semakin bertambah-tambah sukacita yang diberikan dari Tuhan, dan kiranya tetap selalu diberkati di sepanjang kehidupannya. Demikianlah penekanan warta jemaat yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada hal-hal yang memang masih belum atau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh menghubungi Pertua Diaken baik di sektor masing-masing ataupun langsung ke BPMR. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Panggilan beribadah. Minggu Passion ke-7 ini disebut juga Palmarum. Kita diajak untuk mengingat kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan keledai, bukan dengan kuda. Ini berarti Yesus datang dengan kerendahan hatinya, tapi orang banyak menyambut dia dengan cara yang berbeda, yaitu mengangkat Tuhan Yesus sebagai Raja Israel yang baru. Kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menyerukan damai sejahtera. Daun palma adalah lambang keadilan, kebaikan, kebijaksanaan yang ada dalam diri Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri kita memasuki kebaktian ini. Jemaat Tuhan dimanapun berada kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 448. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebaktian. Di dalam nama Allah Bapa Khalik semesta, di dalam nama Tuhan Yesus penebus umat manusia, dan di dalam nama Roh Kudus penghibur umatnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa melingkupi kita sekalian. Amin.
Makasih bagi kita diambil dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Selagi kita berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan kedua. Persilahkan duduk. Cinta kasih Tuhan yang mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah sukacitanya setiap kita karena Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan kuasa kasih-Nya di dalam Yesaya 1 ayat 17 sampai 18. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sekarang kembali kita puji Tuhan dari kitab Denden nomor 166, bait 1 dan 3. Tuhan, Ibu
Saudara kasih Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab yang pertama, yang diambil dari Mazmur 31 ayat 8 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesatan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, marilah kita pertama meminta hikmat, meminta bimbingan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya agung, ya Tuhan Allah kami. Karena sampai pada minggu Passion yang ke-7 ini, Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Kami sungguh merasa diberkati Tuhan atas segala kasih sayang dan anugerah-Mu yang Engkau selalu limpahkan kepada kami di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan kami, bersama dengan saudara-saudara kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu mengistimewakan kami, mengundang kami untuk hadir di tempat suci, di rumah-Mu yang agung dan mulia ini. Dan pada minggu Passion Palmarum ini Tuhan, Engkau kembali ingin bercerita tentang kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap kami yang Engkau pilih, Engkau khususkan, Engkau istimewakan untuk menerima segala anugerah-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu memahami firman-Mu, tidak akan mampu meresapi makna di dalam firman-Mu yang merupakan semua informasi mengenai kasih setia-Mu kepada kami di dalam hidup kami.
Oleh sebab itu kami mohon Tuhan agar Engkaulah yang mengajari kami dengan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu bisa kami mengerti, bisa kami pahami dengan baik, dengan jernih, sehingga kami merasa bahwa hidup kami selalu ada di dalam kasih sayang-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus Tuhan kepada setiap kami yang hadir di ruangan ini, khususnya juga kepada seluruh keluarga saudara kami dan mengikuti ibadah kami ini dari rumah mereka masing-masing. Karena kami tahu tidak ada jarak yang bisa memisahkan kami, karena di dalam Tuhan semua kami bersatu. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pilih juga untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Kau berkati dia Tuhan. Kau curahkanlah kuasa dan Roh Kudus-Mu melalui pemikirannya, melalui perasaannya, melalui mulutnya, supaya apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yang didengar, dipahami, diresapi, dipraktekkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana sudah diatur, maka nas khotbah kita diambil dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 28 sampai 38, saya akan membacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Menjuah-juah. Iya. Jadi saat ini kita sudah memasuki Passion yang ke-7 yang disebut juga dengan Minggu Palmarum. Kalau dalam bahasa Karo, Minggu Lambe. Lambe itu ya palmarum lah ya, palma, daun palma. Lambe itu dari pohon aren yang masih muda, biasanya dipakai untuk acara-acara di dalam peradatan orang Karo. Aku punya pertanyaan kepada kita semuanya, baik yang hadir di ruangan ini maupun saudara-saudara kekasih yang ada mengikuti ibadah kita ini dari rumahnya masing-masing. Sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu
bersorak untuk memuji Tuhan. Nah, karena itu tema kita, ya. Tema kita adalah itu, bersorak untuk memuji Tuhan. Ini pertanyaan sederhana seperti saya katakan tadi, ya. Tetapi kalau saya tidak bertanya, mungkin saja kita melupakan apa arti bersorak. Apa arti bersorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Padahal pada hari ini, dari seluruh rangkaian khotbah kita ini, dibuat temanya itu bersorak. Bersorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kan kita lihat sebenarnya apa esensi dari bersorak. Dan bagaimana bentuknya kita bersorak. Kalau yang saya pahami bersorak itu kita memuji nama Tuhan, kita bergembira sambil melompat dan sambil mengeluarkan kata-kata pujian. Itulah namanya bersorak. Jadi tidak hanya diam-diam saja. Dan itu muncul karena apa? Itu muncul karena ada satu perasaan yang tidak diganggu oleh apapun, yang menggambarkan kegembiraan kita yang paling tulus atas pertemuan kita dengan Tuhan. Ini penting sekali. Jadi coba kita berteologi lah dengan apa? Dengan tema kita ini, bersorak untuk memuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang sudah kita baca dari Lukas tadi, itu bercerita tentang peristiwa-peristiwa besar dan teologis saat Yesus memasuki Yerusalem. Tadi kita lihat, Yesus menyuruh 2 orang murid untuk mengambil keledai yang ada di kampung di depan. Lalu Yesus berpesan, jika nanti pemiliknya bertanya mengapa dilepaskan tali keledai itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Kejadian ternyata persis sama seperti itu. Persis sama. Tadi di Lukas 2 kali kita baca. Persis sama seperti itu. Ya, begitu murid-murid yang 2 orang itu melepaskan tali keledai itu, dilihat oleh empunya, maka dia berkata, mengapa kamu melepaskan tali keledai itu? Kalimatnya persis. Tidak ada satu kata pun yang berbeda. Wow, luar biasa. Lalu murid dan membuka baju mereka, mengembangkannya, mengalaskannya di punggung keledai. Lalu mereka membantu Yesus untuk naik ke atas punggung keledai tersebut. Lalu ketika Yesus mulai berjalan memasuki Yerusalem, kita melihat orang Yahudi juga membentangkan kain-kain mereka di jalanan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Dalam turunan setelah Bukit Zaitun tadi, murid-murid mulai bersorak-sorai memuji Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Ekspresi yang paling gembira yang saya lihat salah satunya adalah di dalam pertandingan sepak bola. Ketika ada seorang pemain berhasil mencetak gol, maka dia akan berlari dengan gembira sekali. Lalu datang temannya, mereka berpelukan, mereka saling bahkan sampai jatuh bersama-sama. Dan itulah gambaran dari sukacita yang pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya membayangkan sukacita yang dialami oleh orang Yahudi ini saat menyambut Yesus itu lebih dari sukacita para pemain sepak bola setelah menyelesaikan sebuah gol. Tadi dikatakan juga bahwa salah satu mereka melihat banyak mukjizat ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai. Apa itu mukjizatnya? Nah, ini kalau ada di sini dokter hewan, maka dia pasti akan berkata bahwa tidak ada keledai yang tidak akan memberontak saat pertama sekali ditunggangi orang. Itu dokter hewan berkata seperti itu. Dan ketika Yesus menunggangi keledai yang baru pertama kali itu ditunggangi, keledainya diam. Enggak berontak dia. Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia tahu, keledai itu tahu siapa itu Tuhan Yesus. Diam dia. Wow. Inilah mukjizat itu antara lain ya. Itulah mukjizat itu. Lalu tadi kita juga membaca bahwa beberapa kata-kata sambutan yang sorak-sorai
yang terucap dan tertulis, ini akan menjadi kata-kata abadi, ini akan menjadi kata-kata yang keluar dari setiap orang yang bersorak saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. Di dalam bahasa Karonya, ipasu-pasu gelar Raja Sire, ibas gelar Tuhan. Keriahan i surga, ras pujin man dibata. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. God bless the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory to God. Dalam segala bahasa ada ungkapan sorak-sorai saat merasakan bertemu dengan Tuhan Yesus yang maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hati kita bersorak. Tidak ada lagi apapun yang bisa menghambat sorak-sorai yang muncul dari hati setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, bagi kamu nanti yang suka meneliti Alkitab ini menarik nih. Saya sampaikan sebuah info sederhana menarik. Di dalam Lukas yang kita baca, itu tidak ada tadi disebutkan Palma. Tidak ada disebutkan. Dari ayat yang kita baca tadi. Tapi kenapa ini disebut dengan Minggu Palma? Palma Rum. Kenapa ini bukan Minggu Keledai? Padahal keledai itu menjadi salah satu bintang di dalam nas yang kita baca tadi. Kita teliti, kenapa? Kenapa? Lalu kenapa ini disebut Minggu Palma? Padahal tidak ada satu pun di dalam Lukas yang tuliskan. Kalau dalam Matius, dalam Yohanes itu ada. Itu ada. Ini menariknya. Maka mari kita lihat kenapa ini disebut dengan Minggu Palma Rum. Saudara-saudara yang kekasih. Yang pertama, kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai persis sama dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria yang tadi sudah dibacakan oleh pertua kita di dalam Invokasio. Jadi peristiwa ini merupakan sebuah penggenapan yang sangat sempurna dari Allah Bapa. Kenapa? Saat Nabi Zakaria mengatakan bahwa nanti dia akan datang dengan menunggang seorang keledai, itu waktunya terpaut 700 tahun. Saat Nabi Zakaria mengatakan nubuat itu 700 tahun yang lalu, dan setelah 700 tahun, lebih kurang ya, persis seperti itu. Ini luar biasa enggak ya? Luar biasa enggak? Sesuatu yang dikatakan 700 tahun yang lalu, pada saatnya kejadiannya persis sama. Kita, apa yang terjadi lusa pun kita enggak tahu persis. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, ini persis sekali. Seperti itu. Nabi Zakaria berkata 700 tahun sebelumnya. Dan itu persis terjadi. Wow. Artinya apa ini? Artinya apa? Bahwa tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu, tidak ada yang bisa merancang peristiwa seperti itu, kalau itu bukan Allah Bapa. Jadi kedatangan Yesus ke Yerusalem, itu adalah skenario surga, bukan skenario manusia. Manusia tidak punya kemampuan apapun untuk mengatakan dengan persis apa yang akan terjadi 700 tahun. Jangankan mengatakan, membayangkannya pun kita nggak bisa. 700 tahun, apa yang terjadi dalam dunia kita ini? Gak ada yang tahu. Jangankan 700 tahun, 3 tahun pun dari sekarang kita nggak tahu. Masih ingat nggak peristiwa munculnya COVID? Ya kan? COVID itu di negara kita itu kalau saya tidak salah sekitar bulan Maret. Sekitar bulan Maret. Tarik 1 bulan sebelumnya. Ada nggak meramalkan COVID seperti saat ini di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita melihat bahwa peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem itu peristiwa yang diatur seluruh kehidupan ini, yang disetujui oleh seluruh alam semesta ini, itu momentumnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi begini, saudara-saudara yang kekasih.
700 tahun Nabi Zakaria mengatakan Yesus datang ke Yerusalem. Persis. Jadi kalau kita nanti baca kitab Wahyu berkata bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, maka itu persis seperti itu. Persis seperti itu. Bacalah Wahyu, pahamilah Wahyu. Maka Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali itu pasti terjadi dan persis seperti yang digambarkan di situ. Memang untuk memahami Wahyu kita perlu dengan pemahaman yang mungkin 2 level lebih tinggi, lebih dari cara kita memahami kitab-kitab yang lain, karena itu penuh dengan simbol-simbol. Kepastian itu adalah hanya bisa disampaikan secara simbol oleh Yohanes sang penulis. Ini yang pertama yang bisa kita petik dari nas atau perikop kita tadi. Lalu yang kedua, ini pemahaman yang sangat mendasar saudara-saudaraku yang kekasih. Minggu ini disebut dengan Minggu Palmarum. Ya, sekali lagi, bukan Minggu Keledai, tapi Minggu Palmarum. Pertanyaannya, kenapa Minggu Palmarum? Karena begini, pemberian nama Minggu Palmarum ini dimulai dari peristiwa masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem. Masuknya Yesus Kristus ke Yerusalem itu tidak hanya mendatangi kota Yerusalem. Kita harus lihat apa istimewanya Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci. Dan di dalam Yerusalem itu ada bait Allah. Ada bait Allah. Di Yerusalem ada bait Allah. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka dia nanti akan masuk ke bait Allah. Ya, dia akan masuk ke bait Allah. Makna bahwa Yesus ke Yerusalem adalah Yesus masuk ke bait Allah yang sekaligus menjadi simbol bahwa Yesus meneguhkan ibadah Yahudi. Ibadah Yahudi. Bagi orang Yahudi, peristiwa Allah memasuki bait Allah, peristiwa Yesus memasuki bait Allah adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar. Dan ini diperingati setiap tahun. Salah satunya sampai sekarang itu dilakukan oleh orang Yahudi yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun. Pada Hari Raya Pondok Daun, orang Yahudi membuat pondok di setiap rumah mereka. Membuat pondok yang dindingnya ada 3. Kiri, depan, kanan. Dan dari sini dia masuk. Nah, dindingnya 3 pondok itu terbuat dari kayu-kayu dan daun-daun. Dan atapnya harus bisa melihat bintang. Jadi supaya bisa melihat bintang, maka atapnya itu dipakai daun-daun palma. Dipakai daun-daun palma. Supaya apa? Supaya bisa melihat bintang. Dan ada keyakinan orang Yahudi pada saat Hari Raya Pondok Daun, maka pada saat itu mereka yakin sekali Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, Daud turun dari sorga singgah di pondok mereka. Itu keyakinan dari orang-orang Yahudi. Pada saat Hari Raya Pondok Daun, mereka membuat pondok itu dan sengaja itu melihat bintang dan mereka itu berdoa. Dan saat mereka melihat bintang, ada keyakinan mereka bahwa mereka melihat Abraham, mereka melihat Ishak, mereka melihat Yakub, mereka melihat Musa, mereka melihat Yusuf, mereka melihat orang-orang suci Daud. Dan pada saat Yesus memasuki Yerusalem, Hari Raya Pondok Daun tadi meneguhkan Yesus hadir sebagai Allah yang lebih besar dari Abraham, yang lebih besar dari Ishak, yang lebih besar dari Yakub, yang lebih besar dari Musa, terus Yusuf, yang lebih besar dari Daud. Yesus sendiri datang.
Mereka teringat hari raya Pondok Daun bahwa orang-orang suci ini datang. Dan ketika Yesus datang mereka melambai-lambaikan daun palma itu dan menyambut Yesus sebagai anak Allah. Makanya keluar tadi sorak-sorai seperti itu. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, dan setelah memasuki Yerusalem, Yesus menuntaskan misinya di dalam kematian dan kebangkitannya pada hari Paskah yang nanti akan kita peringati. Luar biasa sekali. Jadi sejalan dengan itu, saat Yesus datang dengan menunggang keledai, terjadi mujizat bahwa Yesus benar-benar adalah Allah atau Tuhan yang datang. Dan itulah sebabnya mereka sangat bersuka cita. Kalau selama ini hanya keyakinannya saja Abraham datang, kali ini mereka melihat langsung bahwa oh iya benar, apa yang kita yakini selama ini bahwa orang-orang kudus itu datang, ini datang persis. Bisa kita lihat. Lalu mereka bersuka cita sekali. Itulah sebabnya mereka bersorak-sorai sekali. Memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Keluar dari kata-kata mereka, karena meneguhkan bahwa hari raya Pondok Daun yang mereka yakini selama ini memang Tuhan datang ke pondok mereka. Tuhan datang ke bait Allah. Sukacita kita di dalam hidup saudara-saudaraku, itulah saat bertemu dengan Tuhan. Ini bukan hanya milik orang Yahudi. Siapapun manusia itu, maka dia akan sangat bersuka cita pada saat dia bertemu dengan Tuhan. Bukan harta, bukan nama tenar, bukan pengalaman, bukan titel, bukan gelar-gelar apapun yang membuat kita suka cita. Tapi yang membuat kita bersuka cita adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi menjawab pertanyaan saya tadi, pernahkah kamu semuanya bersorak-sorai memuji nama Tuhan? Tidak akan pernah kalau kamu tidak bertemu dengan Tuhan. Tetapi akan sangat mudah sekali kalau kamu bertemu dengan Tuhan. Inilah antara lain makna Minggu Palmarum, dan momentumnya dibuat saat Tuhan akan memasuki kematian dan bangkit dari kematian dan menjadi imam dan juru selamat yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Dan benar sekali, ketika Yesus lahir, itu Tuhan yang mengalami imanensi, berubah menjadi manusia. Tuhan datang sebagai manusia. Itu saat Tuhan Yesus lahir dan kita peringati sebagai Natal. Tuhan Yesus mati dan bangkit, manusia yang menyerupai Allah. Kealahan Tuhan Yesus kita itu, ketuhanan Tuhan Yesus kita itu dibuktikannya saat dia bangkit dan mengalahkan kematian itu. Pada saat dia mati pada hari Jumat Agung, itu imam-imam itu merasa mereka menang. Bahwa benar ini selama ini yang mengaku Tuhan ini, udah kalah dia. Tapi mereka sangat terkejut sekali saat mendengar berita Tuhan bangkit pada hari ketiga. Rangkaiannya tadi sudah kita dengar akan dilakukan oleh gereja kita mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah. Disitulah jadi benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacitalah menyambut kedatangan Tuhan ke Mezbah Hatindo. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengundang Tuhan Yesus masuk ke baitnya di dalam hatinya masing-masing. Tubuh kita, hati kita adalah bait Allah. Dan ketika kita mengundang Tuhan itu masuk ke baitnya di dalam hati kita, dan yang mengerajai kita, yang mengatur kita, yang menguasai seluruh pola pikir, pola rasa dan perilaku kita, maka disitulah kita akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan lebih menyukai ketulusan dan apa adanya
saat manusia menyambut dia. Apa adanya? Adanya baju, baju dipakai untuk menyambut. Adanya daun, daun dipakai untuk menyambut. Adanya keledai, bukan kuda, keledai dipakai untuk menyambut Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir nanti, aku harus punya ini dulu baru aku bisa menyambut Tuhan. Itu keliru. Tuhan itu ingin menyambut kita dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Dan khusus bagi saudara-saudaraku yang hari ini menerima baptisan, ini sukacita Anda ini paling double ini. Kenapa? Karena kamu datang saat Tuhan datang. Wow. Kamu datang ke gereja ini saat Tuhan memang datang ke gereja ini. Jadi bertemu di sini loh. Bertemu di sini. Wah, ini istimewa sekali ini. Penetapan hari baptisan di dalam Minggu Palmarum ini, yaitu adalah minggu ketika Yesus datang ke baitnya. Yesus datang ke rumah pertotonnya, ke rumah doanya, dan disitulah kami dibaptis. Wow! Dua hati yang bertemu padu, kamu menerima Yesus, Yesus datang kepada kamu. Wow! Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sukacita kita sama seperti sukacita orang-orang di Yerusalem 2000 tahun yang lalu saat mereka menerima Tuhan Yesus. Dan rasakanlah pertemuanmu dengan Tuhan Yesus itu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan dia akan menuntun hidup lu semuanya. Dan dia akan mengatur rencana-rencanamu, kegiatan aktivitas sehari-hari itu. Jangan lagi pernah takut kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Sukacita di dalam hidup orang yang menyambut Tuhan Yesus. Luar biasa, hari ini baptis, menerima baptisan pas Yesus melihatnya. Pas Yesus datang. Jadi kedatangan lu serentak dengan kedatangan Yesus, bertemu di sini dan nanti akan dipimpin oleh pendeta kita dalam sakramen baptisan kudus. Jadi sekali lagi saudaraku yang kekasih, sekalipun banyak hartandu tapi jauh dari Tuhan, tidak akan memberikan sukacita. Tidak akan memberikan sukacita. Terutama jika pikiranmu terlalu pada hartandu itu. Orang yang pikirannya sepenuhnya kepada hartanya, sedikit saja berkurang hartanya itu stres dia. Stres dia. Padahal hartanya sudah berjubel gitu ya. Tapi sedikit aja kurang, stres dia. Wah, ini dia. Karena apa? Karena memang bukan karena harta kita bersuka cita, tapi harta itu bisa membuat stres. Tapi sukacita itu adalah saat pertemuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi selalulah bertemu dengan Tuhan Yesus, selalulah memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, dan buatlah Yesus itu bertakhta di bait sucinya, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Di dalam hati kita masing-masing. Jadi untuk meneguhkan pemahaman kita terhadap khotbah kita, terhadap Lukas yang sudah kita baca tadi, terhadap peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk renungan kita lebih dalam. Penderitaan yang teramat besar yang dialami Tuhan Yesus dalam 3 hari berubah menjadi sukacita yang teramat besar bagi manusia. Dan manusia selamat. Apakah kamu bersukacita dan bersorak-sorai terhadap keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kita? Cuma-cuma pula diberikannya, enggak ada prasyarat-prasyarat apapun. Yang penting hanya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Selamat. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu sebenarnya kalau dinilai dengan apapun nggak bisa dinilai. Dengan apapun nggak bisa dinilai. Dengan apapun nggak bisa dinilai. Salah satu gambarannya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan lagi
dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jelas tertulis dalam Wahyu, 1000 tahun loh. 1000 kali 1000 kali 1000 tahun itu berapa tahun itu? Kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika kita diselamatkan dari dunia ini. Itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Sukacita dalam hidup akan melahirkan komitmen pelayanan yang sempurna. Ketika kita tidak pernah merasakan, ketika kita tidak memahami makna di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita, maka kita juga tidak akan mampu merasakan sorak-sorai itu. Padahal sorak-sorai saat bertemu dengan Tuhan Yesus itu akan membuat kita selamanya bersuka cita ketika kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Lihatlah kedua orang song leader kita ini. Sukacita mereka itulah saat mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Tetapi mereka hanya berpikir, selama mulutku masih bisa bernyanyi, maka pakailah aku Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Lihatlah wajah dari kedua orang song leader kita ini, saudara-saudara yang kekasih. Ya, lihatlah matanya. Dari matanya itu tergambar sukacita yang teramat-amat besar. Karena mereka selalu mengajak kita untuk bersukacita. Karena mereka merasakan pertemuan dengan Tuhan Yesus itu adalah sebagai sumber sukacita mereka, komitmen mereka melayani dan melayani dan melayani dan melayani terus bersama-sama dengan song leader kita. Aku tadi melihat agak jalannya agak karena mungkin ada kecelakaan tapi tetap ketika dia mengiringi pujian kita kepada Tuhan, maka tidak terlihat sedikit pun sakit itu. Ya, tidak terlihat sedikit pun sakit itu. Kenapa? Itulah dia. Inilah contoh. Song leader kita beserta dengan organis kita, beserta dengan kita semuanya, tim live streaming kita pun. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena kita semua sudah merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Ipasu-pasu gelar raja, sireh ibas gelar Tuhan, keriahan i surga, ras pujin man dibata. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami makna kedatangan Yesus Tuhan kami ke Yerusalem untuk meneguhkan perjumpaan kami dengan Yesus. Ketika Yesus ke Bait Allah, seluruh orang Yahudi merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Karena apa yang mereka yakini selama ini dalam hari raya Pondok Daun benar-benar disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya orang Yahudi, tapi kami semua pun Tuhan, dan seluruh orang Kristen dalam segala tempat, dalam segala zaman akan selalu mengingat peristiwa masuknya Yesus Kristus ke Bait Allah di Yerusalem yang menandakan sukacita kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang selalu memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya dengan demikian Tuhanlah yang selalu bertakhta di dalam kami, dan itulah yang akan memberikan sorak-sorai sukacita bagi kami di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan janji setia kita, pengakuan iman kita kepada Tuhan kita. Bersama-sama dengan seluruh orang Kristen dalam segala zaman, kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Sampailah kita saatnya untuk memberikan ucapan syukur kita. Sebagai landasan kita memberikan persembahan pengucapan syukur, diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saat kita memberikan persembahan kita, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Kita akan berdoa untuk persembahan dan syafaat kita. Pertama-tama, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati kita, dan nanti kami akan lanjutkan memimpin doa syafaat kita. Kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami punya kemampuan untuk memberi kepadamu? Padahal semua yang ada di dalam diri kami, itu semua bersumber daripadamu. Kami menyadari, kami mengakuinya Tuhan, bahwa tidak ada yang kami miliki di dalam kehidupan kami kalau bukan Tuhan yang memberikannya kepada kami. Oleh sebab itu izinkanlah kami Tuhan untuk mengembalikan sebagian kepadamu sebagai ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami atas seluruh kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Bapa, dan dipergunakan di dalam gereja kami, dalam gereja Tuhan, untuk kebaikan-kebaikan di dalam seluruh ibadah dan program-program kerja pelayanan kami. Dan berkatilah rezeki setiap kami yang sudah memberi kepada Tuhan, supaya kami pun selalu sadar dan ingat bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami ini. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan.
Berkati jugalah saudara-saudara kami yang tetap setia memberikan persepuluhannya, janji imannya, ucapan syukurnya, dan juga pemberian-pemberian yang lain. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, karena kami tahu juga bahwa setiap orang yang memberi ucapan syukur, janji iman, persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan kenal mereka. Tuhan tahu mereka. Dan Tuhan pasti akan selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh ibadah dan program-program di gereja kami, di GBKP Runggun Cengkareng ini, yang dipimpin oleh pendeta kami, ketua Runggun kami, pertua diaken kami, serayan-serayan yang sudah dipilih Tuhan, BPMR dan juga majelis-majelis semuanya. Bapak, berkatilah semua serayan yang Engkau sudah pilih untuk melayani di gerejamu di Runggun Cengkareng ini Bapak. Karena kami tahu juga nanti setelah ibadah ini selesai akan dilanjutkan juga dengan musyawarah sidi jemaat bersama-sama dengan seluruh jemaat kami untuk mengevaluasi dan untuk memikirkan program-program ke depan yang bisa kami perbaiki, yang bisa kami tingkatkan dengan ide-ide, gagasan-gagasan dari seluruh kami yang ada. Pertua diaken kami di dalam seluruh talenta dan keterbatasan mereka, Tuhanlah yang selalu memberkati. Tuhanlah yang selalu memberi semangat. Tuhanlah yang selalu memberi kebijaksanaan, pemahaman-pemahaman supaya mereka bisa memimpin gereja kami ini dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Demikian juga pendeta kami, Bro Sembiring Guru Kinayan, yang dengan sangat luar biasa Engkau telah pimpin kehidupannya, sehingga terlihat sekali Tuhan, bahwa gereja GBKP Cengkareng menjadi gereja yang sangat-sangat misioner, sangat-sangat hidup. Kami juga berdoa supaya Engkaulah yang memberkati pendeta kami dengan seluruh keluarganya dan seluruh visinya ke depan Tuhan. Engkau yang selalu menemani visi-visi pelayanannya, visi-visi kehidupannya, visi-visi di dalam seluruh keluarganya. Berkatilah pendeta kami ini Tuhan, sehingga dimanapun melayani, Tuhan tetap yang menjadi sumber inspirasi, sumber kuasa, sumber semangat, sumber motivasi. Karena semua pelayanan kami memang hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk seluruh kami yang bertugas pada minggu ini Tuhan, khususnya adik-adik kami yang tim IT, tim live streaming. Tuhan, Engkaulah yang memberikan talenta bagi adik-adik kami ini. Dan dengan komitmen mereka, dengan kesungguhan, dengan passion mereka, mereka pakai untuk memperlancar, memperindah pelayanan kami. Berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah adik-adik kami, permata dan juga penanggung jawab live streaming kami ini, supaya mereka pun merasa bersyukur di dalam kehidupannya, di dalam talenta yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga song leader dan organis kami Tuhan, yang Tuhan sudah pilih mereka untuk selalu mengajak kami setiap ibadah kami untuk bersuka cita, menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Berkati mereka Bapa. Berkati talenta-talenta bernyanyi, talenta berkesenian mereka, supaya mereka pun tetap bersuka cita ketika mengajak seluruh jemaat untuk menaikkan puji-pujian. Dan juga semua kami yang bertugas, sinaruh, penanggung jawab ibadah, liturgis, sihotbah, dan juga pendeta kami yang sebentar akan memimpin sakramen baptisan kudus Tuhan. Dan juga ketua runggun kami yang selalu setia
bertanggung jawab full terhadap seluruh rangkaian ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhanlah yang memberikan dorongan di dalam hati kami, sehingga kami selalu bersuka cita saat menunaikan tanggung jawab kami di dalam pelayanan-pelayanan kami. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di rumah sakit dan juga yang berduka cita dan juga yang dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk senina turang kami Nande Zilen Tarigan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan, lawatlah saudara kami ini Bapa. Jamahlah dia Tuhan. Sembuhkanlah dia Bapa. Ketika seorang wanita menyentuh jubahmu dari belakang, seketika dia sembuh Tuhan. Apalagi kalau Tuhan yang berkenan datang untuk melawat senina turang kami Nande Zilen ini, dia akan segera sembuh karena kuasa-Mu dan karena kasih sayang-Mu. Sembuhkanlah Tuhan, sembuhkanlah Bapa. Juga kami berdoa untuk pertua emeritus kami Bapak Charles Sembiring, Nora Nande Charles Sembiring, Naras Bapak Rivel Ginting, Senbat Surwakti, Nande El Jatra Ginting, Nande Jeffrey Ginting yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan kesehatannya. Tidak ada satu titik pun di dalam tubuh kami yang Tuhan tidak ketahui keberadaannya. Karena memang Engkaulah yang menciptakan kami Bapa. Engkaulah yang selalu memberikan roh hidup kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam proses pemulihan kesehatan senina resturang kami, pertua emeritus kami ini, Engkau jugalah yang campur tangan dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih setia-Mu. Sempurnakanlah kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada keluarga yang sedang berduka cita. Keluarga Sukasidi Ginting, karena beberapa waktu yang lalu orang tua kami, Opung Christine, sudah mendahului kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Duka cita atas keberpisahan kami dengan orang tua ini, hanya Tuhanlah yang bisa mengisinya. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan pengapul si tuhu-tuhu, penghiburan yang paling sejati kepada keluarga kami ini. Kami mohon Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada keluarga Sukasidi Ginting. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa akan rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan pada mulai hari Kamis nanti sampai hari Minggu Tuhan. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah. Semua rencana program yang sudah dilakukan, Engkaulah yang memberkati. Supaya semua ini bisa menunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan juga bisa menambah pemahaman kami akan iman kami kepadamu dan menguatkan iman kami. Kami juga tadi mendengar akan ada kuis berkaitan dengan budaya. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh rangkaian acara termasuk kuis ini Tuhan, supaya sukacita yang dirasakan oleh seluruh saudara-saudara kami bisa lebih menguatkan iman, lebih menguatkan keyakinan, kepercayaan kami hanya kepadamu saja. Supaya dengan demikian hidup kami semuanya, hidup saudara-saudara kami bisa menjadi saksi dari besarnya kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini akan menerima baptisan kudus yang sebentar akan dipimpin oleh pendeta kami. Kami tidak tahu dari mana datangnya saudara kami ini. Yang kami tahu, Tuhan Yesuslah yang menuntun mereka untuk sampai bertemu dengan kami dan menerima baptisan kudus pada saat ini. Karena
Tidak ada upaya manusia, tidak ada kemampuan manusia untuk melakukan hal seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus yang mengaturkannya, merencanakannya, memanggilnya, mengundangnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa akan sidang sinode kami yang akan berlangsung tanggal 15 sampai 18 April yang akan datang, supaya substansi-substansi yang ada dalam gereja kami bisa dibahas, disempurnakan di dalam sidang sinode kami ini Tuhan, supaya ke depan, khususnya pasca COVID ini, gereja kami bisa mempunyai arah, garis-garis besar pelayanan yang lebih jelas, supaya dengan demikian gereja kami pun bisa bergerak lebih cepat sebagai gereja yang hidup, gereja yang misioner, gereja yang menjadi berkat kepada seluruh jemaatnya sebagai simbol hadirnya Tuhan Yesus di tengah-tengah seluruh umat GBKP dimanapun mereka berada. Demikian juga sebagai simbol kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah umat manusia. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami kepadamu yang jauh dari sempurna ini. Tuhanlah yang menyempurnakannya dan juga mengabulkannya kepada kami semuanya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengan penuh cinta kasih dan hormat kami mengundang saudara-saudara kami yang hari ini menerima baptisan kudus. Mari silakan datang ke altar Tuhan didampingi oleh keluarga yang menghantarnya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang ada di rumah dan juga yang mengikuti siaran live streaming ini dimanapun berada. Mari bersama-sama kita menyaksikan pengakuan iman dari saudara kita yang sudah dewasa, mengakukan imannya di hadapan Tuhan, disaksikan pendamping jemaat di gereja ini dan juga seluruh jemaat di mana saja. Kami akan bacakan liturgi baptis dewasa. Oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saudara diperkenankan untuk menerima baptisan kudus pada hari ini, disaksikan oleh semua jemaat, terlebih di hadapan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkaitan dengan baptisan kudus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan adalah penetapan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Melalui firman Tuhan ini dipertegas kepada kita, kepada saudara, makna baptisan. Yang pertama, setiap kita yang menerima baptisan, kita semua telah dibaptis di dalam kematiannya, kematian Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru.
Yang kedua, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. 3, dengan baptisan kita dipersekutukan sebagai keluarga jemaat Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saudaraku, saudara telah mendengar arti baptisan. Dengarkanlah panggilan Tuhan ini untuk saudara berkomitmen setia sampai akhir, tidak ingkar kapanpun. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Kedua, apakah saudara percaya kepada belas kasihan Tuhan yang telah mengampuni dosa saudara karena iman saudara? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk setia mematuhi firman Tuhan? 4, apakah saudara berjanji untuk ikut berpartisipasi di jemaat Tuhan ini supaya firman Tuhan semakin meluas dan semakin banyak orang-orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus? Jikalau saudara mau berjanji, katakanlah, ya saya berjanji dengan segenap hati. Ikrarkanlah pengakuan iman saudara sebagai tanda saudara berkomitmen menjadi pengikut Tuhan. Silahkan Umi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan, aku kun dage kini tekendu. Aku tuk mendibata Bapa silarsi berkuasana sinupa langit rasdoni. Aku tuk men Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si wadia. Tubuh idur si gudang-gudang nari si sok liaman tergelar si Maria si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus dipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan. Nusur ke doni kematen peteluarikan ngokeke ibas matenari nangkeh ku surga perkundulna arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehma ya pagi ngeranakan singgeloh ora singgo mate. Aku tuk men kesah sibadia janali salah gereja sibadia persadaan kalak sibadia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan rasa lalap. Amin. Silakan Umi berlutut. Umi Mulia ya namanya. Umi Mulia, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Terjempuhkan. Restion ya. Restion Ginting. Restion Ginting, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan bangkit berdiri. Menghadap ke jemaat.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, pemilik kehidupan yang sungguh baik, yang melayakkan, memperkenankan kami untuk menerima anugerah keselamatan. Kami bersyukur, kami bangga karena Allah tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami. Pada hari ini ada sukacita yang luar biasa. Ada sorak-sorai yang luar biasa. Kedatanganmu ke Yerusalem disambut sorak-sorai umat Tuhan. Dan hari ini hadir anakmu Umi Mulia dan Rastion Ginting memberi pengakuan imannya secara terang-terangan, mengaku Allah Bapa, mengaku Tuhan Yesus, mengaku Roh Kudus. Disaksikan seluruh jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang menjaga saudara kami ini di dalam pengakuan imannya kepada Engkau. Tidak ingkar walau tantangan, pencobaan, tekanan, topan badai akan mereka hadapi oleh karena pengakuan itu. Oleh sebab itu kami sungguh berserah atas pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk Umi Mulia dan Rastion Ginting bersama seluruh keluarga untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Hikmat surgawi tetap tercurah bagi mereka, dan semua rencana-rencana hidupnya ke depan ini Tuhan yang ajari, Tuhan yang bawa untuk semakin mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sambutlah kedua anakmu ini. Jadikan dia menjadi milikmu. Dan jangan pernah lepaskan mereka. Dan anak-anakmu juga tidak akan pernah lepas daripada Engkau. Sebagaimana pokok anggur dan dahan-dahannya tetap melekat, maka mereka akan berbuah banyak. Dan akan memberikan sukacita juga bagi seluruh jemaat yang menyaksikan kehadiran mereka, kedatangan mereka untuk menjadi jemaat yang misioner. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan penyerahan kami di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan majelis memberikan surat baptis mereka. Tuhan, silahkan kembali ke tempat duduknya. Saudaraku jemaat Tuhan yang dimuliakan Tuhan oleh cinta kasih dan rahmat-Nya, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan bersama-sama bernyanyi kitab Denden nomor 317 bait yang pertama dan yang kedua. Ingat
bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan. Sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia selalu ada untuk saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur ibadah kita pada pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Firman Tuhan sudah ditaburkan buat kita semua, dan marilah firman itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga mengucapkan puji syukur karena baptisan kudus buat dua saudara kita pada hari ini juga sudah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, marilah kita pakaikan waktu kita sejenak untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk majelis untuk dapat menyampaikan beberapa informasi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah berjalan dengan baik. Tuhan kita amat baik, teramat baik untuk kita semua. Terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia mengikuti berkebaktian secara live streaming dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Dewi Gurki, Pertua Analgin Ginting, Pertua Diaken Sektor Filipi yang sudah melayani kebaktian live streaming kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian kita pada minggu depan secara live streaming tanggal 4 April 2021 akan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Kolose dan sebagai pengkhotbah Pendeta Dewi Gurki. Terima kasih kepada song leader, organis dan tim inti atas pelayanannya. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Dalam rangka kebaktian Kamis Putih, tiap-tiap keluarga diharapkan menyiapkan baskom dan handuk untuk
membasuh kaki pada saat kebaktian nanti. Teknisnya akan dipandu secara langsung nanti oleh Pendeta Dewi pada saat kebaktian. Demikian juga pada kebaktian kita Jumat Agung, kepada tiap-tiap keluarga jemaat supaya menyiapkan anggur dan roti perjamuan di rumah masing-masing. Kami ingatkan kembali bahwa nanti pada jam 13 kita akan memulai musyawarah sidi jemaat, yang mana bahan-bahan musyawarah sudah kami kirimkan. Pada jam 12.30 Zoom sudah dibuka, sudah bisa kita masuk ke dalam Zoom masing-masing. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjaga protokol kesehatan, dan shalom. Bapa